Halo Vivania. Beda semua. Beda. Halo Tay. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Pak Haji. Sorry, ini hari pertama promo soalnya. Jadi agak begini. Hai Vivania. Kita dari cast film Sebelum Iblis Menjemput ayat kedua. Oh, saya Baskara Mahendra. Saya Chelsea Islan sebagai Alfi. Dia sebagai Budi. Kita Kalau tuh udah dijelasin. aku Arya Vasco sebagai Leo. Mimpi buruk ini seperti tidak pernah berakhir. Anak setan. Alfi dari yang SIM 1 sampai SIM 2 ini pasti banyak banget ya perbedaannya. Terus development dengan karakternya sendiri itu juga drastis banget. Karena yang di pertama memang dia kan memang ya cuek, rebel, terus nggak sopan orangnya, terus suka marah-marah. Tapi yang di kedua ini dia tuh lebih lagi karena di sini banyak kegilaan, banyak teror, banyak masalah yang membuat dia jadi semakin gak stabil, semakin emosional, temperamental, terus dia semakin gak respect sama orang lain karena ya trauma masa lalunya itu yang membuat dia jadi orang yang beku ya, kayak udah kebal, dingin banget sama orang. Tapi yang di kedua ini sih ya lebih gila aja sih. Budi itu karakter kalau hubungannya dengan Alfi itu kita stranger, kita semua ini sekumpulan pemuda yang meminta bantuan kepada Alfi. Lalu itu yang menyebabkan akhirnya kita semua itu menjadi apa ya, semakin nambah masalah gitu. Dengan bersamanya kita semua ini menambah masalah. Dan Budi ini tipikal orang yang selalu pada setiap ada masalah itu Budi selalu menjadi penengah di antara semuanya gitu. Dan Budi itu selalu berusaha untuk menjadi orang yang berdemokrasi, berusaha untuk menjadi orang yang apa ya, bukan leadernya, tapi Budi itu selalu orang yang kayak membenarkan setiap ada kejadian yang gak bener lah. Kalau aku sendiri karakter Leo yang aku peranin itu dia karakternya masih yang paling apa ya, kalau paling kurang dewasa dibanding yang lain-lainnya. Dia temperamental, dia gampang marah kayak Alfi, tapi ya basically versi cowoknya Alfi, tapi nanti kelihatan kalau kita satu frame nggak kuat, jadinya sama-sama panas. Dia juga kalau dia deket banget sama Budi, dia ngikut aja kalau Budi ngatain apa, dia tuh pasti awal-awalnya bilang nggak mau gini-gini, tapi akhirnya nurut, akhirnya oke, gitu jalan. 2 tahun setelah SIM 2 tahun setelah SIM 1, jadi pas banget kan SIM 1 2018, sekarang 2020, jadi ngikutin beneran kayak timeline hidup realita beneran. Villanya beda, lokasinya juga Tahu dari mana ada film? Siapa tahu rumah sakit. tapi lokasinya semua beda, nggak ada yang sama kayak SIM 1. Kurban itu merupakan salah satu bentuk dari pengabdian. Iblisnya lebih sadis daripada yang di pertama, dan kurang lebih ya sebenarnya perwujudannya nggak jauh beda dari yang pertama perwujudan. Jadi intinya semua tuh stranger. Kalau untuk Alfi ya. Untuk Alfi stranger. Semua karakter yang ada di film ini kecuali Nara, adik tirinya Alfi, itu orang yang benar-benar segerombolan anak muda ini kayak Alfi tuh nggak ada yang kenal sama sekali, tapi dia terpaksa dan mau nggak mau harus bantu mereka nyelesain masalahnya. Kalau di sini ada kejutan juga, tapi harus nonton filmnya dulu karena ini lebih gila lagi. Gila semua. Pokoknya kalau adegan yang menantang, kalau nanti kita ngomong kalau nanti nonton filmnya terus kan, tapi kalau beneran lagi nonton filmnya itu kayak nonton film itu nggak dapet nafas, soalnya deng. Terus rasain aja kalau adegan yang menantang ditonton segitu banyak. Kalau syuting apa? Kita reading itu hampir sebulan. Terus ada olah vokal, olah tubuh, terus latihan sling juga karena kan ada beberapa adegan yang bakal dibanting, diangkat. Jadi emang harus stretching, harus benar-benar latihan safety-nya. Dan readingnya juga kita tetap sama acting coach yang di SIM 1, Mbak Ruth Marini juga.
Terus disitulah kita jadi bonding satu sama lain, sama karakter yang lain juga, karena kompleks, karakternya semua kompleks, nggak ada yang gampang, dan punya keunikan sama kegilaannya masing-masing sih setiap karakter. Kecuali lo sih udah main Sim 1. Udah emang gila. Udah mainin Alfi. Yang bikin enak sih kita justru karena kita ini pemerannya banyak, dan jadinya tuh setiap pemeran itu udah punya porsinya masing-masing di setiap situasi gitu, dan kita menempatkannya tuh lebih gampang jadinya gitu. Misalkan sebenarnya kalau misalkan pemerannya dikit kan kadang-kadang kita jadi abu-abu pada saat di kondisi seperti ini, kita harus jadi posisi di mana gitu, kondisi yang lain kita ada di mana gitu. Ini jadi ternyata enak juga ya gitu. Dengan pemeran sebanyak ini kita mainin tuh, kita tahu pada saat kejadian A, oh berarti Budi akan ada di posisi yang seperti ini gitu. Jadi Budi tuh tahu dia kapan harus menenangin temennya. Budi tahu pada saat kejadian seperti ini temennya siapa yang akan panik duluan gitu. Jadi lebih gampang sih untuk mainin, dan semuanya megang karakternya masing-masing dengan kuat juga sih yang mainin. Jadi gampang banget gitu buat nyesuaiin ada di setiap situasi gitu. Mungkin pengalaman waktu pas nonton Sim yang pertama tuh kan capek ya habis nonton gitu ya. Terus pas kemarin ini belum syuting, baru baca skripnya Sim 2 tuh udah capek duluan. Kayak baru selesai baca skrip sampai belakang tuh kok gue capek ya, kayaknya ini bakal Kok ini cepet banget pace-nya. iya kayak cepet Terornya banget gitu. tuh Terornya banyak banget sangat gitu. mencekam gitu, adrenalin. Kayaknya kapan istirahat nih, jadi scene yang napas di mana gitu, dan apalagi pas syutingnya lebih capek lagi. Pas ngejalaninnya lebih berasa banget itu. fisik kekuras sih. Berkali-kali lagi satu take. Karena kan satu adegan bisa di take-nya ulang-ulang kan, dan ada shot dari kanan, kiri, depan, jadi ya itu diulang terus. Kami percaya kalau Pak Ayub balik lagi untuk balas dendam. Perfectionist di awal, tapi pas kita di set udah percaya sama kita gitu. Iya. Jadi Kita udah teamwork banget sih. udah teamwork. Dan kita juga percaya sama tim, maksudnya kalau misalkan kita kayak ada pasti scene yang gue ngerasa pada saat take kayak gue mesti lagi deh apa gitu, kayak lebih ini gitu ya. Enggak kok, udah bagus tadi percaya sama gue gitu maksudnya. Oh ya udah gitu, maksudnya dia sutradaranya. Obviously kalau misalkan dia udah bilang oke, dia udah yakin dengan take yang itu, ya kita ikut. Kalau gue pribadi sih pada saat udah nonton Sim 1 dan baca yang Sim 2 dan syuting gitu ya, gue sih lebih suka ceritanya yang Sim 2, ayat 2. Iya. Dari segi cerita ya. Mungkin agak bias buat kita bilang, soalnya kita baru main yang di kedua. Iya. Tapi kita belum nonton. Tapi kita juga belum nonton. Tapi juga kalau dari kata Mas Timonya emang kayak gitu. Terus dari Chelsea sendiri juga kayak gitu kan. Chelsea memang lebih serem sih yang ini. Maksudnya lebih ceritanya tuh lebih dapat banget, dan karena mungkin bisa dibilang bukan teror aja sih, tapi adegannya tuh bervariasi gitu loh. Iya. Dan lebih, kalau yang di Sim 1 kan emang di situ-situ terus kan. Sekarang nih banyak tempat yang bisa kita selidiki gitu. Maksudnya bisa kita explore, ruangnya tuh lebih luas, lebih gede daripada itu. Jadi untuk karakter aja tuh juga eksplorasinya lebih luas lagi gitu. Ya mungkin salah satunya gara-gara karakter Alfi juga udah mengalami development ya. Iya, Misalnya kalau yang di awal kan semuanya from buta. zero, Nih, semuanya dari nol gitu. Kalau di sini Dari kan manusia yang biasa-biasa kita tinggal aja. pick up aja. kita udah punya di Sim 2 ayat 2 ini udah ada Alfi, karakter Alfi yang udah mengalami teror sebelumnya gitu. Dan Jadi, udah ada bekalnya juga. iya, jadi jauh lebih seru jadinya sih dari segi cerita yang di develop jadi lebih banyak pasti. Kalau yang Sim pertama emang lebih berputar di antara keluarga sih, karena kan ibu tirinya Alfi, ayahnya Alfi, terus kakak-kakak tirinya sama adik tirinya Alfi kan, dan sebenarnya dia juga sendiri nggak punya siapa-siapa, ayahnya juga udah meninggal. Nah di sini dia ngebawa masalah yang dia kira udah selesai ternyata menghantui dia lagi gitu. Jadi loh ternyata masih ada, makanya di yang teasernya, first looknya ada yang dia bilang aku kira semua ini udah berakhir, tapi ternyata neraka baru saja dimulai. Dan neraka itulah, di neraka itu ketemu sama Leo, sama Budi, sama semua karakter-karakter. Kita ngegiring ke neraka. Iya, narik Alfi ke neraka nih justru. Ketemu iblis yang lain. Aku yang kedua sih, apa tadi?
Apa namanya di depan AA. Kalau teknikalnya tuh aku malah suka gitu, kayak persiapan kayak misalnya persiapan sling, persiapan apa namanya body training body buat persiapan filmnya. Aku suka bagian itu, tapi menurut aku bagian yang sulit itu malah yang di depan kamera, nanti kayak takutnya segimana, takutnya gara-gara apa reasoningnya gitu. Aku sendiri sebenarnya dengan efek yang dikasih pas di lokasi, karena beberapa adegan kan ekstrim gitu, itu yang bikin aku takut beneran. Jadi karena efek yang dikasih, jadi nggak CGI, itu ada beberapa yang asli, yang emang beneran asli depan muka, yang jadi udah nggak bisa acting ya, emang beneran bakal takut, kayak wow, bakal udah gitu pasti. Iya. Itu beneran. Jadi ada banyak banget adegan yang ya kan, salah satu adegannya sama Leo yang kita beneran, kita nggak bisa acting, kita udah beneran kayak udah dari jiwa kita udah segitunya, udah setakut itu gitu. Dan itu bener. Pasti Budi juga ada beberapa adegan yang kayak gitu. Banyak banget. Hampir semua yang main di sini pernah ngerasain itu. Aku di set aku ngerasa, aduh habis ini pulang akhirnya gitu. Nggak usah serem-sereman lagi. Dari makeup, art, setting rumahnya misalnya, setting apapun itu itu udah dipilih pasti sama orang produksi, sama orang review, udah pasti dipilihnya yang serem. Tapi gara-gara orang-orang artnya jago, ya tambah serem lagi. Iya, benar, setuju banget. Dan kita senang krunya juga semua membantu kita untuk berada di suasana itu ya. Jadi nggak mungkin dong kita ada di suasana yang horor, ketawa-tawa, rame, berisik, itu enggak gitu. Jadi kita juga enak gitu untuk mendalami ke dalam situasi itu tuh gampang gitu. Mendalami perannya itu. Dan jadi serem juga ya. Iya. Kayaknya sih harusnya orang yang udah pernah nonton scene pertama pada saat nonton trailer yang kedua, atau yang belum nonton pun pada nonton scene ayat 2 ini akan ngelihat kalau kebayang sedikit lah ceritanya bakal seperti apa gitu. Terus serunya kayak gimana, terus itu udah dan itu sudah kita lakukan dengan maksimal gitu ya. Masih ada touch dari scene pertama tuh nggak hilang di scene kedua, masih ada kayak kas-kasnya Mas Dima tuh masih ada di scene kedua. Halo Vivanians. Kita dari Chaos Film Sebelum Iblis Menjemput ayat kedua. Jangan lupa nonton film Sebelum Iblis Menjemput ayat 2 tanggal 27 Februari 2020 di bioskop seluruh Indonesia.